Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang aktivitas transfer dari salah satu klub besar di Inggris, Liverpool Football Club, yang baru saja membeli pemain asal Jepang Wataru Endo dari klub asal Jerman Stuttgart dengan nilai transfer sebesar 18 juta euro. Dan memang seperti yang kita pahami teman-teman bahwa Liverpool membutuhkan tambahan pemain di lini tengah mereka setelah sebelumnya Jordan Henderson, James Milner, Naby Keita, dan juga Fabinho telah pindah. Dan memang Liverpool membutuhkan seorang pemain di lini tengah yang bisa mengisi posisi nomor 6. Dan ternyata setelah sebelumnya Liverpool coba untuk membeli Moises Caicedo yang gagal karena sang pemain pilih untuk gabung ke Chelsea. Dan juga Liverpool berusaha untuk membeli Romeo Lavia dari Southampton, tapi gagal juga karena Chelsea memberikan penawaran yang lebih tinggi. Dan akhirnya sang pemain pun gabung ke Chelsea. Tapi menariknya Liverpool tidak menyerah dan akhirnya mereka mendapatkan gelandang pekerja keras atau istilah kerennya gelandang pengangkut air yang memang mereka butuhkan untuk lini tengah mereka. Dan kita bisa melihat dengan jelas bahwa memang kelemahan Liverpool ada di lini tengah mereka dari pertandingan perdana mereka di Premier League musim ini ketika mereka berhadapan dengan Chelsea di Stamford Bridge. Kan terlihat dengan jelas bahwa di menit-menit awal mereka masih bisa menguasai lini tengah. Tapi setelah itu mereka kehilangan agresivitas di lini tengah dan para pemain Chelsea mendominasi jalannya pertandingan. Bahkan Jurgen Klopp pun memainkan Cody Gakpo di lini tengah. Padahal kita tahu pemain tersebut akan lebih efektif jika ditempatkan di lini serang. Tapi mau tidak mau harus memainkan Gakpo. Dan memang Liverpool masih punya lah dua pemain muda ya, seperti Curtis Jones dan juga Harvey Elliott. Tapi tampaknya ya dua pemain tersebut memang belum konsisten sehingga Klopp membutuhkan tambahan pemain baru yang punya energi. Dan akhirnya yang dipilih adalah Wataru Endo. Mungkin teman-teman akan meragukan kapasitas atau kemampuan dari Wataru Endo. Tapi kalau menurut hemat saya, inilah pemain sesuai kebutuhan Liverpool. Karena pemain ini bukan saja bisa bermain di posisi nomor 6, tapi dia juga bisa bermain di posisi nomor 8. Artinya pemain ini pintar dalam melakukan pressing, pintar dalam merebut bola dari kaki para pemain tim lawan dan juga punya daya jelajah yang luas. Tapi selain itu juga pemain ini punya visi permainan yang bagus. Artinya pemain ini punya kemampuan untuk distribusi bola. Ya teman-teman bisa lihatlah dari highlights ya permainan Wataru Endo. Kalau saya nonton beberapa kali pertandingan dari timnas Jepang di mana Endo bermain, saya melihat permainannya luar biasa. Dia seperti monster di lini tengah dari timnas Jepang ketika mereka bermain dan punya kemampuan pressing yang luar biasa. Dia bermain juga kan di Piala Dunia tahun lalu dan sekarang dia adalah kapten dari timnas Jepang. Bahkan dia adalah kapten dari Stuttgart. Artinya pemain ini sebetulnya bukan kaleng-kalengan walaupun nilai transfernya murah. Jadi ketika kita melihat nilai transfernya ya logis juga sih jika kita meragukan dia. Tapi menurut saya ya inilah pemain yang bagus. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tapi Liverpool membutuhkan pemain ya dengan cepat di lini tengah mereka. Dan menurut saya ini bukan panic buying loh, enggak. Karena Liverpool memang mendapatkan pemain sesuai dengan konsep permainan Jurgen Klopp. Karena dia membutuhkan pemain yang penuh energi di tengah. Actually, McAllister can play as a defensive or holding midfield. Tapi kalau saya melihat McAllister ini akan lebih ideal bermain sebagai holding midfield. Biar dia lebih fokus dari segi ofensif ya, membangun serangan dari lini tengah Liverpool. Biarkanlah Endo bermain sebagai gelandang pekerja keras, sebagai defensive midfield agar dia bisa menjadi shield atau perisai bagi lini pertahanan Liverpool yang kita tahu juga punya masalah. Ketika di pertandingan lawan Chelsea berkali-kali bisa diterobos oleh para pemain Chelsea karena gak ada pemain di tengah yang bisa melakukan pressing, yang bisa menyulitkan pergerakan dari para pemain Chelsea. So Endo is an ideal buy. Dan Endo
akan menjadi pemain ke-12 asal Jepang yang pernah bermain di Premier League. Dan untuk saat ini teman-teman, ada 3 pemain asal Jepang berikut Endo yang akan aktif bermain di Premier League, karena sebelumnya ada Mitoma di Brighton dan juga Tomiyasu di Arsenal. Nah, inilah hebatnya Jepang. Mereka mengekspor cukup banyak pemain mereka ya ke liga-liga besar di Eropa. Kita tahu banyak pemain-pemain Jepang itu bermain di Bundesliga. Jadi dengan mengekspor para pemain mereka ke Eropa, ya tentu karena kemampuan mereka ya. Jadi bukan karena ada perjanjian lainnya, tapi murnilah klub-klub di Eropa itu membeli pemain-pemain asal Jepang karena memang mereka punya kemampuan teknik yang bagus, mereka punya attitude yang bagus, dan rata-rata para pemain Jepang itu adalah team player. Nah, itulah yang dibutuhkan oleh klub-klub di Eropa. Dan selain itu mereka tidak mudah menyerah. Nah, fighting spiritnya bagus. Dan bukan cuma pemain-pemain asal Jepang, bahkan dari catatan saya ya, jika saya salah silakan kalian koreksi, dari catatan saya sudah ada total 14 pemain asal Korea yang bermain di Premier League. Dan untuk saat ini ada 3 pemain yang aktif. Yang pertama Son Heung-min yang bahkan merupakan kapten dari Tottenham Hotspur. Endo saja kapten loh di Stuttgart. Dan gak gampang loh bagi seorang pemain asal Asia diberikan kepercayaan sebagai kapten. Jadi Son pun nih sekarang kan menjadi kapten tim. Itu bukan sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang sangat luar biasa. Dia menjadi kapten tim dari Tottenham Hotspur, salah satu klub papan atas juga di Inggris kan. Dan selain Son, ada juga Hwang Hee-chan yang bermain di Wolves, bahkan dia main di pertandingan lawan Manchester United. Dan juga ada pemain di Nottingham Forest, Hwang Ui-jo ya, kalau nggak salah namanya ya. Ini juga pemain baru ya di Nottingham Forest. Jadi Korea juga banyak mengekspor pemain-pemain mereka. Maka itu baik timnas Jepang dan juga timnas Korea ya langganan lolos ke Piala Dunia. Dan juga permainan mereka gak buruk di Piala Dunia. Mereka bukan cuma menjadi pengembira, tapi mereka bisa memberikan perlawanan. Nah, artinya itulah cikal bakal untuk membangun tim nasional yang kuat. Ya karena para pemain mereka bisa berkembang secara baik di liga domestik mereka. Kan dilihatnya dari liga domestik mereka. Nah, ini kan beda jauh dengan Indonesia. Jadi saya juga menunggu nih kapan pemain asal Indonesia bisa bermain di liga besar di Eropa. Sudah lama juga saya menunggu. Memang sudah ada lah beberapa pemain yang bisa bermain di Eropa, tapi kan bukan di level tertinggi. Bukan di kasta tertinggi ya. Liga top di Eropa seperti Jerman, Perancis, apalagi Inggris ya. Dan memang tidak mudah bagi para pemain kita untuk bermain di sana karena yang dibutuhkan bukan saja kemampuan fisik. Kalau kemampuan fisik itu kan ya bisa dibentuk ya dengan latihan keras, tapi kemampuan teknik. Nah, jadi ini berkaitan juga dengan sistem pembinaan kita di tanah air. Harus ditingkatkan dan juga harus ada kompetisi. Harus ada kompetisi, harus ada liga U19, harus ada liga U16, itu sangat vital. Jadi para pemain bisa berkembang secara berjenjang. Dari U16, nanti mereka bisa bermain di U19, kemudian mereka bermain di level klubnya di tim senior. Baru nanti perkembangannya itu bisa terlihat. Ada progressive development. Nah, itulah yang dilakukan di Jepang dan juga di Korea. Bahkan liga mahasiswa mereka aktif. Nah, dan juga dipantau oleh klub-klub di Eropa. Dan itulah keberhasilan mereka yang membuat sekarang permainan dari timnas mereka juga disegani di Eropa, teman-teman. Dan sebetulnya ada sih pemain asal Indonesia yang bisa saja nanti suatu hari bermain di Premier League, yakni Elkan Bagot. Betul teman-teman, memang syaratnya cukup ketat untuk bisa bermain di Premier League, yakni timnas dari sang pemain harus berada di ranking 70 besar FIFA ya, kalau nggak salah ya, dan harus berada di ranking 70 besar tersebut selama 2 tahun, kalau nggak salah itu ya syarat utamanya. Tapi Elkan Bagot ini bisa saja bermain di Premier League, karena dia juga termasuk kriteria homegrown player ya, karena dia sudah lama kan berada di Inggris, dan dia di kontrak Ipswich Town tuh kalau nggak salah pada saat usianya masih 17 tahun. Dan peraturan lainnya di Inggris itu adalah ketika seorang pemain adalah homegrown player, ketika dia mendapatkan kontrak profesional
di salah satu klub di Inggris yang berada di bawah naungan FA ya, federasi mereka, dan juga bertahan di klub tersebut atau bertahan di liga tersebut melewati 36 bulan, maka pemain tersebut bisa suatu hari bermain di klub di Premier League. Tapi tergantung lagi nanti dari jumlah penampilannya bersama timnasnya. Kalau Elkan Bagot kan selalu menjadi pilihan utama ya di timnas Indonesia, jadi seharusnya nggak ada masalah. Tapi jika Elkan Bagot ini bertahan di Ipswich Town sampai kontraknya habis kalau nggak salah tahun 2025, ya bisa saja jika ada klub Premier League yang tertarik dengan dia, maka dia akan gabung dengan klub tersebut. Ada pemain lainnya sih, yakni Marcelino Ferdinand. Ini pemain yang bagus. Karena dia punya visi permainan, dia punya teknik, dan dia punya stamina yang bagus. Tinggal bagaimana dia bisa meningkatkan masa ototnya. Jadi fisiknya harus lebih kuat lagi. Tapi pemain-pemain lain, mereka harus bekerja sangat keras. Jadi ketika ada liga di level kelompok umur, nah itu yang bisa membantu perkembangan para pemain kita. Karena para pemain itu dibentuk di liga, di kompetisi yang berjenjang. Dan juga tentunya kita membutuhkan pelatih-pelatih kelas dunia atau kelas Eropa ya di liga kita untuk bisa membentuk mental para pemain kita, untuk bisa membentuk fisik para pemain kita, dan juga meningkatkan teknik permainan para pemain kita yang bermain di liga domestik. Nah, kita bisa melihat perkembangannya dari Asnawi kan, ketika dia mulai bermain di Korea beda jauh kan, walaupun ya kadang-kadang di timnas masih belum konsisten, but he's a good player. Dan perlahan-lahan bisa meningkat kemampuannya, dan fisiknya sudah beda total kan. Arhan sekarang mulai mendapatkan kesempatan di Jepang, jadi sangat penting bagi para pemain kita. Kalau nggak bisa bermain di Eropa, oke, at least coba untuk main di Jepang atau juga di Korea. Kalau nggak bisa di J-League, ya di J-League 2. Kalau nggak bisa di K-League 1, ya di K-League 2. Nggak ada masalah. Yang penting di luar itu mereka mentalnya akan terbentuk menjadi pemain yang bermental baja. Karena itu yang diperlukan jika ingin menjadi pemain besar dan juga pemain yang bisa membawa timnas kita mendapatkan prestasi. Bukan cuma di level ASEAN, kita sudah nggak bisa hanya coba untuk menjadi juara di level ASEAN, harus naik. Harus di Asia. Di Asia ini kita harus bisa perform, harus bisa berprestasi. Memang nggak gampang, nggak ada yang gampang, tapi nggak mustahil juga. So anyway, Endo adalah pembelian yang bijak dari Liverpool, dan kalau feeling saya, dia akan bisa nyetel dengan Liverpool karena sesuai dengan kebutuhan dari Liverpool, yakni di lini tengah mereka. Tinggal bagaimana Jurgen Klopp bisa memberikan dia peran yang jelas. Ya kalau bisa ya bermain sebagai defensive midfield, karena pemain ini punya karakter yang luar biasa, pekerja keras, dan dia juga bisa membantu untuk menstabilkan lini tengah dari Liverpool. Jadi itu saja teman-teman ulasan singkat dari saya, dan kita tunggu saja nanti debut dari Wataru Endo yang feeling saya akan dilakukan dalam waktu dekat ini untuk memberikan solusi bagi lini tengah dari Liverpool. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.